Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Sugestiani Dan saya Ratu Rifadia Syarifah. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai hak asasi manusia. Pengertian HAM. Secara harfiah, hak asasi manusia dapat dimaknakan sebagai hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Dengan kata lain, HAM secara umum dapat dikatakan sebagai hak-hak yang melekat pada diri manusia, sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa merasa membedakan kewarganegaraan, ras, budaya, suku, bahasa, kekayaan, serta kelahiran dan lainnya. Secara formal, konsep mengenai hak asasi manusia lahir pada tanggal 10 Desember 1948. Ketika PBB memproklamasikan Deklarasi Universal HAM, yang di dalamnya memuat 30 pasal, yang kesemuanya memaparkan tentang hak dan kewajiban umat manusia. Secara eksplisit, HAM adalah suatu yang melekat pada manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Sifatnya tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun. Fungsi HAM. Fungsi utama HAM ialah menjamin atau melindungi hak-hak kelangsungan hidup, kebebasan, dan kemerdekaan yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Tujuan HAM yaitu melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan, mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia, mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Jenis hak asasi manusia. Menurut Deklarasi Universal HAM atau DUHAM, terdapat 5 jenis hak asasi yang dimiliki setiap individu. Yang pertama, hak personal atau hak jaminan kebutuhan pribadi, hak legal atau hak jaminan perlindungan hukum, hak sipil dan politik, hak subsistensi atau hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Jenis HAM. 1. Hak asasi pribadi. Macam-macam HAM. Yang pertama adalah hak asasi pribadi. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap manusia. Contoh hak-hak asasi pribadi yaitu 1. Kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat. Yang kedua, hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Yang ketiga, hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan. Yang keempat, hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Yang kelima, hak untuk hidup, berperilaku, tumbuh, dan berkembang. Yang keenam, hak untuk tidak dipaksa dan disiksa. Nomor 2, hak asasi politik atau political rights. Macam-macam HAM. Yang kedua adalah hak asasi politik. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan politik. Contoh hak asasi politik yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Yang kedua, hak ikut serta dalam kegiatan masyarakat. Yang ketiga, hak untuk membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya. Yang keempat, hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Yang kelima, hak diangkat dalam jabatan pemerintahan. 3. Hak asasi hukum. Macam-macam HAM. Yang ketiga yaitu hak asasi hukum. Hak ini menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintah. Contoh hak-hak asasi hukum yaitu 1. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah. Yang kedua, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Yang ketiga, hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan. Yang keempat, hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Nomor 4, hak asasi ekonomi. Macam-macam HAM. Yang keempat adalah hak asasi ekonomi. Hak ini berhubungan dengan kegiatan manusia dalam perekonomian.
Contoh hak-hak asasi ekonomi yaitu hak kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontak, hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa dan utang piutang, hak kebebasan untuk memiliki sesuatu, hak untuk menikmati sumber daya alam, hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, hak untuk meningkatkan kualitas hidup, dan yang terakhir hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. 5. Hak asasi peradilan. Macam-macam HAM yang kelima yaitu hak asasi peradilan. Hak ini menunjukkan bahwa setiap manusia diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contoh hak-hak asasi peradilan yaitu 1. Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan. 2. Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Ketiga, hak memperoleh kepastian hukum. Keempat, hak menolak digeledah tanpa adanya surat penggeledahan. Kelima, hak mendapatkan perlakuan adil dalam hukum. 6. Hak asasi sosial budaya. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contoh hak-hak asasi sosial budaya yaitu hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat, hak untuk mengembangkan hobi, hak untuk berekreasi, hak untuk memperoleh jaminan sosial, hak untuk berkomunikasi. Undang-Undang tentang HAM. Pasal 28A mengatur tentang hak hidup. Pasal ini menjelaskan bahwa tentang setiap orang berhak untuk hidup, serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B ayat 1, setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan lewat perkawinan yang sah. Sedangkan pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga. Pasal 28B ayat 2 menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh pendidikan yang berisi Pasal 28C ayat 1 berisi tentang setiap orang yang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu-ilmu dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Pasal 28D mengatur tentang kebebasan beragama. Pasal 28D ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum. Pasal 28D ayat 2 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam jalinan kerja. Pelanggaran HAM besar. 1. Pembunuhan massal. 2. Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan. 3. Penyiksaan. 4. Penghilangan orang secara paksa. 5. Perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Sedangkan pelanggaran HAM ringan yaitu pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang lain mengekspresikan pendapatnya, yang terakhir menghilangkan nyawa orang lain. Contoh kasus bom Bali 2002 dan beberapa tempat lainnya. Telah terjadi peristiwa pengeboman di Bali yaitu tahun 2002 dan 2005 yang dilakukan oleh teroris dengan menelan banyak korban rakyat sipil baik dari warga negara asing maupun dari warga negara Indonesia. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.